Hai, di video kali ini saya akan mencoba menerangkan apa itu full moon effect, atau bahasa Indonesianya adalah efek bulan purnama, yang konon katanya dapat mempengaruhi masalah tidur, perilaku kekerasan, kesehatan mental, siklus bulanan pada perempuan, serta dikaitkan dengan perilaku aneh atau kegilaan, termasuk bunuh diri dan berjalan dalam tidur. Faktanya, sebuah penelitian mengatakan bahwa hampir 81% dari ahli kesehatan mental profesional percaya bahwa bulan purnama dapat membuat orang sakit. Kata moon sendiri itu jika kita artikan ke dalam bahasa Latin akan menjadi luna. Jika kita artikan kembali luna itu ke dalam bahasa Inggris akan berubah menjadi lunasi atau lunatic yang berarti kegilaan. Jadi di dalam video ini saya akan membaginya ke dalam beberapa part, yaitu sejarah, kepercayaan di negara-negara lain, bulan dan siklus menstruasi, bulan dan tidur, bulan purnama, suasana hati, dan kesehatan mental, bulan purnama dan kekerasan, agresif, trauma, dan bunuh diri, serta pada akhirnya adalah kesimpulan. Sejarah. Jadi kepercayaan terhadap moon effect ini sudah terjadi bahkan di tahun 172 sebelum Masehi dengan ditemukannya tablet Mesopotamia yang berguna untuk menangkal efek jahat dari gerhana bulan yang diyakin dapat mengancam jiwa. Sebaliknya di Yunani kuno dan Roma kuno, anak perempuan diberi jimat berbentuk bulan sabit pada hari ulang tahun mereka. Di sini digunakan untuk menangkal roh jahat, bahkan wanita dewasa pun tetap memakainya, yang berguna untuk suburan dan perlindungan saat melahirkan. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, dokter dan filsuf menyalahkan perubahan perilaku seperti kegilaan dan perubahan kondisi mental terhadap tarikan bulan. Kepercayaan di negara lain. Menurut teori yang ada hingga saat ini, bulan purnama menyebabkan ledakan bayi yang disebabkan oleh bulan. Jadi ledakan bayi itu di mana lebih banyak bayi lahir pada saat bulan purnama. Penelitian yang mengikuti 1000 kelahiran di sebuah rumah sakit di Kyoto, Jepang, itu menunjukkan bahwa bayi yang lahir ketika bulan November itu paling banyak dikarenakan tarikan gravitasi bulan itu paling kuat pada saat bulan November. Di India sendiri, terdapat surat kabar yang masih memberitakan keyakinan bahwa orang harus menghindari makan selama gerhana bulan. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Times of India sebelumnya, gerhana bulan Juli 2019 memperingatkan bahwa dipercaya makan selama gerhana bulan berbahaya bagi kesehatan, dan ini hanya karena gerhana menyebabkan pancaran sinar ultraviolet yang kuat yang berdampak pada makanan yang dimasak dan dapat merubah makanan itu menjadi racun. Dan siklus menstruasi. Efek bulan pada siklus menstruasi masih kontroversial, di mana banyak yang membantahnya, bahkan banyak juga yang mempercayainya. Siklus menstruasi sendiri memiliki panjang yang kurang lebih sama dengan siklus bulan, yaitu sekitar 29,5 hari. Di sini saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya tidak memahami apa yang dimaksud dengan ini. Bagi teman-teman yang mengerti, mohon komen di bawah. Oke, lanjut. Sebuah studi pada tahun 2013, di mana studi ini dilakukan selama 1 tahun, yang mengikut sertakan 74 wanita melalui 980 periode, dan merasa tidak menemukan hubungan antara fase bulan dan siklus menstruasi sendiri. Dan 3 tahun selanjutnya, di mana pada tahun 2016, aplikasi Clue mencoba menganalisis data dari lebih dari 1,5 juta penggunanya dan menemukan bahwa tidak ada korelasi antara fase bulan dan siklus menstruasi sendiri. Lagi-lagi tidak ada ditemukannya kaitan antara bulan dan siklus menstruasi sendiri. Sangat disayangkan. Bulan dan tidur. Sebuah studi pada tahun 2013 yang dilakukan dengan 33 sukarelawan menemukan bahwa rata-rata mereka membutuhkan waktu
5 menit lebih lama untuk tertidur selama bulan purnama. Bahkan para relawan ini menghabiskan waktu 30% lebih sedikit waktu untuk tidur nyenyak. Dari hasil percobaan ini, didapatkan biang keroknya adalah cahaya dari bulan purnama itu sendiri. Namun setelah dipublikasikan dan dilakukan 2 penelitian lanjutan, ditemukan atau dihasilkan hasilnya itu gagal. Di mana pada percobaan 1, kedua, dan ketiga ini datanya itu berbeda sangat jauh. Pada tahun selanjutnya yaitu 2014 yang melibatkan 319 orang di sebuah pusat penelitian, mereka menemukan bahwa terdapat hubungan antara tidur dan bulan. Namun mereka juga berpendapat bahwa ada faktor lain dari luar, yaitu penggunaan alkohol, beberapa obat-obatan, bahkan jenis kelamin. Di tahun 2015 terdapat 205 orang relawan dan mereka menemukan bahwa efek bulan purnama ini sendiri berbeda terhadap wanita dan pria, di mana pada saat bulan purnama sendiri, waktu untuk wanita itu lebih sedikit untuk tidurnya, dan sebaliknya untuk pria itu mereka malah tidur lebih lama pada saat bulan purnama. Pada tahun 2015, pada tahun yang sama, di mana melibatkan 2.125 orang, melakukan penelitian lagi, dan mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan antara bulan purnama dan tidur itu sendiri. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2016, mereka melakukan penelitian terhadap pola tidur anak-anak di 12 negara. Mereka menemukan bahwa anak-anak pada saat bulan purnama itu tidurnya lebih sedikit 1%. Namun mereka tidak menemukan hubungan apapun antara perubahan tidur ini dan perbedaan perilaku yang signifikan selama periode tersebut. Bulan purnama, suasana hati, dan kesehatan mental. Kemungkinan bahwa manusia dapat terpengaruh oleh siklus bulan tidak sepenuhnya tidak berdasar, khususnya di laut, di mana pasang surut air laut terpengaruh oleh bulan, dan banyak organisme termasuk terumbu karang, cacing penghuni laut, dan beberapa ikan menggunakan fase bulan itu sendiri sebagai jamnya. Dan hewan-hewan itu sendiri menggunakan bulan sebagai jam untuk tidur, reproduksi, dan banyak hal. Saat bulan semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya semakin kuat, dan para ilmuwan ini bertanya apakah tarikan gravitasi ini mempengaruhi cairan yang terdapat dalam tubuh kita. Secara tubuh kita itu terdiri dari air. Pada tahun 1708, seorang dokter bernama Richard Mead menerbitkan buku berjudul A Discourse yang menarik tentang aksi matahari dan bulan pada tubuh hewan dan pengaruhnya terhadap banyak penyakit. Jadi si Richard Mead ini mengambil teori dari Isaac Newton. Dia mengusulkan bahwa tarikan gravitasi bulan mempengaruhi cairan di dalam tubuh manusia, sehingga memperburuk kondisi seperti epilepsi dan batu ginjal, serta siklus menstruasi yang setelah kita bahas tadi. Meskipun teorinya ini sendiri tidak cukup bukti ilmiah. Dalam studi pada tahun 2013, di mana para mahasiswa ini melakukan percobaan dan mengetes tekanan darah mereka pada saat fase bulan, di mana dihasilkan bahwa pada saat fase bulan, tekanan darah mereka itu turun sekitar 5 mm high. Dan mereka juga melakukan tes terhadap detak jantungnya, dan didapatkan hasil bahwa detak jantung mereka itu lebih rendah pada saat fase bulan purnama. Disimpulkan bahwa manusia itu lebih efisien pada saat bulan purnama. Namun, pada tahun 2020, penelitian ini akhirnya dapat dipatahkan, di mana mereka mencoba pada para atlet pria dan mereka menemukan bahwa tidak ada hubungannya antara fase bulan dan detak jantung bahkan tekanan darah itu sendiri. Kembali pada tahun 2017, di mana para peneliti ini mencoba menganalisis 140 tempat tidur pada sebuah rumah sakit dan ditemukan bahwa tidak ada peningkatan pasien pada saat fase bulan. Para peneliti sendiri setuju mereka dengan gangguan bipolar mungkin terpengaruh oleh fase bulan ini, di mana terdapat sebuah penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan terhadap 17 orang dengan gangguan bipolar pada saat bulan purnama,
mereka cenderung lebih depresi dan lebih agresif. Penelitian ini dilakukan dengan mengecek detak jantung mereka dan dia dapatkan bahwasanya pada saat bulan purnama, detak jantung mereka itu lebih cepat. Dalam studi kasus 2019, yaitu 1 tahun setelahnya, mereka mengatakan bahwa bipolar ini pada saat bulan purnama dapat diobati dengan obat-obat seperti tiroid dan antidepresi. Bulan purnama, kekerasan, agresif, trauma, dan bunuh diri. Jadi, seorang sejarawan bernama John J. Johnston menjelaskan bahwa Aristoteles percaya bahwa kandungan air yang tinggi di dalam otak membuatnya rentan terhadap fase bulan, dan ini dikaitkan terhadap perilaku kekerasan, kejam, dan penyakit mental, bahkan lebih banyak keserangan trauma dan bunuh diri. Namun, apa yang dikatakan oleh John J. Johnston dan apa yang dipercaya oleh Aristoteles ini dapat dipatahkan oleh sebuah penelitian bernama lunar lunacy pada tahun 1985 yang dilakukan kepada 17.966 orang dirawat di rumah sakit selama 10 tahun dan didapatkan bahwa tidak ada kaitannya antara fase bulan dan kesehatan mental. Namun, pada tahun 2007, kepolisian Brighton di England mengumumkan bahwa pada saat fase bulan purnama, mereka akan menempatkan lebih banyak petugas dan mereka berpendapat bahwa pada saat fase bulan terdapat lebih banyak insiden kekerasan. Kesimpulan, jadi setelah saya ngomong panjang lebar terhadap fase bulan itu sendiri, apakah teman-teman percaya full moon effect atau tidak? Berdasarkan buktinya, ya, tidak ada bukti yang absolut. Kemungkinan ini adalah seperti efek sugesti saja. Atau kemungkinan itu karena kita hidup di zaman modern, jadi terdapat banyak sekali lampu pada saat malam hari. Sehingga cahaya dari bulan purnama itu sendiri tidak berpengaruh kepada kita. Jadi kita itu seperti kebal gitu terhadap cahaya bulan atau full moon effect sendiri. Untuk efek gravitasi terhadap cairan tubuh manusia sendiri, ya banyak peneliti bilang bahwa itu tidak berpengaruh. Namun, apakah teman-teman percaya dengan full moon effect ini? Silahkan komentar di bawah jika Anda percaya. Dan tidak percaya juga silahkan komentar. Dan bisa sebutkan alasannya. Yap, sampai di sini dulu video saya. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau support saya bisa lewat Saweria atau dengan like, subscribe. Bagi yang tidak mau juga nggak apa-apa. Silahkan enjoy this video. And thank you. See you next time.